Halo, assalamualaikum. Jumpa dengan Kopi Tani. Pada kesempatan sore hari ini, Kopi Tani ingin membuat video tentang cabai Kopi Tani yang pada saat ini memasuki usia ataupun fase generatif. Nah, di dalam fase generatif ini saya melakukan penyemprotannya sudah lain dengan pada saat kemarin masa vegetatif. Adapun penyemprotan saya memakai pestisida, yaitu dari fungisida dan juga insektisida. Nah, juga saya campurkan dari perekat ataupun perata penembus dan pembasah. Itu tadi saya jadikan menjadi satu adonan yang saya semprotkan tadi pagi. Nah, ini sudah sore. Nah, di sore hari ini saya membersihkan tomat-tomat ini, Sobat Tani, karena tomat Kopi Tani ini harus dibersihkan seperti ini. Kenapa harus saya bersihkan? Karena kalau tidak, nah, ternyata numpang ataupun menutup dari cabai-cabai yang saat ini masa pembungaan ataupun masa pembuahan, Sobat Tani. Sehingga sirkulasi udara ataupun ya cahaya matahari kurang begitu puas dapatnya. Nantinya saya khawatirkan banyak yang rontok dari bunga-bunga cabai yang saya tanam ini. Nah, sementara untuk penaliannya belum saya tali benar, Sobat Tani, itu sampai lembreh-lembreh seperti itu. Nah, ini tadi dipetik tomatnya ini, Sobat Tani, sekarang habis, yaitu yang merah-merah sudah habis. Nah, kondisi cabenya sudah seperti ini. Ini cabai yang saya tanam, Sobat Tani, yang saya tanam pada saat musim hujan. Nah, kondisinya seperti ini. Nah, optimis insya Allah ya nanti pas panennya musim panas, Sobat Tani. Nah, pas panennya insya Allah musim panas, dan sekarang harga sedang murah meriah. Nah, murah meriah. Kalau cabai yang besar tambah murah, kalau yang agak halus-halus gitu pasaran untuk daerah ya wilayah Kopi Tani ini itu ada selisih sekitar 3 ataupun 4.000 rupiah. Sehingganya ini saya malah semangat pada saat ini, karena pada saat ini dalam keadaan cabenya masih seperti ini, Sobat Tani. Nah, mudah-mudahan ataupun kalau nanti itu harapan kita sebagai petani yaitu berdoa bisa naik harganya pas cabai ini merah. Jadi seperti kemarin tomat pada saat saya nanam harganya yaitu main kotaan, Sobat Tani, selawe ribu ataupun 25.000 satu kotak. Nah, sekarang alhamdulillah, nah, ini 5.000 lebih dari petani dan ngambil di ladang sendiri. Nah, saya pikirkan kalau sekarang harus nunggu mahal baru nanam, nanti kebagiannya malah belum tentu. Tapi ternyata pada saat saya nanam tomat kemarin harganya sangat murah sekali. Nah, seperti diobral ya harganya. Nah, ini ternyata malah sekarang panennya pada saat ini saya alhamdulillah sudah mensyukuri bisa lebih dari 5.000 rupiah. Itu yang tomat-tomat yang bagus, tomat-tomat yang seperti ini, masih petik-petikan pertama seperti ini, ataupun petik-petikan yang masih gede-gede seperti ini. Ini tadi baru dipetiin, Sobat Tani. Jadi tidak ada satupun yang merah. Ya. Sobat Tani, mohon maaf. Tadi saya ngomongkan bahwa saya tadi melakukan penyemprotan memakai pestisida, yaitu fungisida, insektisida, dan perekatnya. Adapun fungisida yang saya pakai untuk perlindungan tomat sekaligus cabenya, Sobat Tani, karena ini musim hujan terus, saya memakai bahan aktif metil tiofanat yang sifatnya ataupun cara kerjanya yaitu sistemik. Adapun merek dagangnya, Sobat Tani, itu Topsin. Nah, terlepas itu Sobat Tani mau cari yang merek dagang apa dipersilahkan, tapi saya memakai yaitu metil tiofanat bahan aktifnya. Terus untuk insektisidanya, Sobat Tani, insektisidanya saya memakai insektisida yang di situ merek dagangnya saya memakai Poskormit ya, yang isinya ataupun bahan aktifnya itu adalah Abamectin. Kenapa saya memakai seperti itu? Karena ini fase pembungaan seperti ini, Sobat Tani. Nah, seperti ini jangan sampai kalau daun itu klorofil daun, zat hijau daun yang diisap oleh
trip. Tapi kalau bunga di kelopak-kelopak yang putih-putih ini sobat tani, ini nanti bisa diisap oleh trip sehingganya cairannya yaitu bisa habis dan dia akan rontok karena dia mengering menjadi kuning. Tapi kalau kita lakukan penyemprotan dengan memakai bahan aktif abamectin, nantinya insya Allah itu tripnya akan hilang dan dia akan aman dari yang bunga-bunga dari cabai tersebut. Nah, ini sudah seperti ini. Insya Allah ini rapat lagi sobat tani. Buahnya nanti insya Allah akan rapat lagi kalau sudah nampak buah besar. Karena apa? Ini masih dalam hitungan yaitu di bawah 2 bulan namanya. Ya, jadi seperti ini. Yang kalau di ketinggiannya ini sobat tani, kenapa biasanya saya nanam itu tidak tinggi, ini bisa tinggi sobat tani cabenya. Itu karena mungkin ada perlindungan dari tomatnya ini sobat tani, dia ngejar tomat. Karena saya periksa ataupun saya amati tangkai antara Y dengan Y ini agak panjang sobat tani. Karena apa? Itu tadi nitrogen pada musim sekarang banyak sehingganya pertumbuhannya juga cepat. Terus dia ada batang tomatnya ngejar juga. Nah, makanya itu tadi dia akan bertumbuh dengan tinggi. Kembali lagi abamectin saya gunakan, saya fokuskan untuk melindungi agar pentil-pentil di sini sobat tani, calon-calon buah ini tidak rusak ataupun tidak jatuh karena diisap oleh yaitu trip. Karena trip itu bukan hanya yaitu makan di buah-buahnya ataupun mengisap bukan hanya mengisap yaitu dari cairan daun ataupun klorofil daun, zat hijau daun sehingganya dia bisa menguning. Nah, itu bukan hanya itu. Itu tadi ketika dia disemprot dari atasnya bisa, maka kadangkala ada di bawah-bawah bunga sini itu ada sehingganya banyak sekali bunga-bunga yang rontok di bawahnya. Tapi kalau rontoknya seperti ini sobat tani, nah ini adalah rontok yang bagus, yang jatuh cuma putih-putihnya bunga cabai itu, bukan bersamaan dengan tangkainya yang seperti ini. Mohon maaf tangan saya ini kotor sekali karena habis membersihkan tomat sobat tani. Petani yang belum pernah berbudidaya tomat, saya kasih tahu bahwasanya kalau bisa yaitu dalam merawat tomatnya memakai sarung tangan. Tapi karena saya tadi sambil mengikat sobat tani, nah ini tidak bisa kalau saya memakai sarung tangan, sehingganya harus seperti ini. Mohon maaf. Jadi inilah asli habitatnya seorang petani sehingganya bisa tangannya itu berwarna-warni macam-macam. Nah, ini sobat tani, kembali lagi itu untuk fungisidanya saya memakai metil thiophanat, terus insektisidanya abamectin, dan untuk menyempurnakan dari daya kerja pestisida yang saya semprotkan terutama fungisida dan insektisida, saya memakai yaitu perekatnya itu sudah bebas lah sobat tani, mau memakai apapun itu dipersilahkan karena ada yang harganya dari mulai 25.000 sampai ada yang harganya yaitu 70.000. Terlepas semuanya itu terserah sobat tani mau pilih yang mana. Nah, ini kondisi cabenya nampaknya subur sobat tani. Nah, ini yang belum saya rempel, belum saya bersihkan sobat tani. Seperti ini keadaan tomatnya. Ini masih belenggerah seperti ini. Tadi sudah diambilin sobat tani. Nah, karena kalau tidak ini sobat tani, kalau tidak saya naikkan nanti ini bisa sobat tani nindih dari batang cabai ini sehingganya untuk pertumbuhannya ke atas lagi dia kebengkong-bengkong seperti ini. Ini tertindih-tindih sobat tani. Jadi seperti itu, tertindih-tindih. Dan banyak sampai sana-sana, dan yang situ sudah saya talikan lagi. Dari mulai barisan ini sudah saya rapikan. Nah, kalau sudah rapi kan nampak antara batang tomat dan batang cabenya. Itu yang tengah-tengah sampai sini ini belum sobat tani, dari sini ke sana itu belum sampai ke sana, dan ujung sana sudah sampai di cabai rawit sana sampai sini. Nah, semuanya perlu ditali seperti ini. Dan alhamdulillah kondisi cabenya sobat tani nampaknya serangan virus Gemini kurang
untuk bulan-bulan ini di kebun kobe tani ini nampaknya serangan virus Gemini kurang, dan alhamdulillah memang dari kemarin yang pada saat musim panas pun serangan virus Gemini yaitu sudah alhamdulillah bisa dikendalikan. Nah, ini kalau sudah kayak gini sobat tani, nggak lama lagi mungkin cabai itu ya mungkin merah. Nah, ini mudah-mudahan sebelum puasa nanti merah, terlepas harganya berapapun, kalau kita panen ya alhamdulillah. Jadi seperti ini untuk video sore hari ini saya berbagi kepada sobat tani. Kenapa saya memakai abamectin itu tadi manfaatnya, terus metiltiovanat ya seperti itu tadi, karena saya seling-seling dengan Mancozeb yang sifatnya kontak, terus saya seling-seling dengan sistemik agar kerjanya bisa dari luar dan dari dalam. Pada saat ya habis kena hujan kontaknya, maka yang dari dalam itu masih bereaksi sobat tani. Jadi bisa luar dalam masih bisa bereaksi apabila kita selang-seling dengan kontak dan dengan yaitu sistemik. Itu murni dari pendapat kobe tani. Mudah-mudahan sobat tani ada yang sepaham ataupun ada yang pro dengan apa yang kobe tani sampaikan. Jadi yang jelas kesempatan sore hari ini itu berbaginya kobe tani untuk menghindari trip, menghindari rontoknya yaitu bunga. Karena di kolom komentar channel kobe tani ini banyak sekali yang bertanya tentang yaitu untuk menghindari rontoknya bunga itu seperti apa. Jadi untuk menghindari rontoknya bunga itu seperti apa, nah, dibanding dengan untuk mengobati antraknosa ataupun menjaga antraknosa, itu banyak yang bertanya tentang untuk menghindari yaitu rontoknya bunga. Nah, ini sobat tani, mudah-mudahan ataupun menurut prediksi kobe tani ini akan saya bikin sabuk satu lagi sobat tani, karena kelihatannya selama ini saya nanamnya itu ya enggak setinggi ini ternyata anjir yang sini ini sudah saya kasih salar di sini sobat tani. Ini sudah kasih saya salar di sini. Nampaknya di atasnya ini harus dikasih lagi. Nanti kalau tidak repot di dalam penyemprotannya. Jadi kalau tidak dikasih salar lagi repot di dalam penyemprotannya. Sehingganya ya nanti bisa untuk jalan dengan leluasa apabila kita menyemprot. Dan lebih-lebih kalau nyemprotnya pagi itu tidak kebasahan semuanya, kena embun ataupun basahnya batang cabai itu, karena insya Allah rimbun. Tapi kita tidak tahu bagaimana akhir dari sebuah perjalanan cabai kobe tani ini. Saya mohon untuk sobat tani bisa mengikuti, selalu mengikuti, dan yang belum subscribe ya tolong ya, ataupun saya minta bantuannya untuk menyuburkan channel kobe tani yang selalu berusaha untuk berbagi tentang ilmu-ilmu pertanian, yaitu cara ataupun versinya kobe tani di dalam bertani. Adapun di belakang pondok itu sobat tani, itu saya tanami cabai rawit. Nah, alhamdulillah cabai rawitnya sudah mulai pecah dahan, dan saya tumpang sari juga dengan tomat. Nah, begitu juga yang di sebelah sananya saya tanami cabai juga bersamaan dengan ini sobat tani. Nah, cabainya sudah seperti ini sobat tani. Nanti mudah-mudahan ya pas panen, pas harganya ya agak anget-anget ataupun tidak seperti sekarang. Tapi saya nggak pernah putus asa, karena sifatnya ataupun tugasnya seorang petani itu untuk menanam dan menanam. Seandainya harga murah pun tetap menanam. Yang penting kita bikin tanaman kita seperti ini. Nah, insya Allah nanti walaupun harga 15.000 sobat tani, kalau tanamannya bagus masih dapat uang. Karena pola ataupun pola kobe tani bertani yaitu semi organik, sehingganya ya untuk biaya tidak terlalu banyak. Karena apa? Ketika kita menanam dengan semi organik, maka yang kebutuhan dari kimia itu dengan sendirinya sudah terkurangi sobat tani. Kondisi cabainya seperti ini. Mudah-mudahan sampai finish nanti cabai ini dalam keadaan yaitu sempurna, sehat dan menghasilkan. Saya memotivasi kepada sobat tani
Yuk sama-sama kita bercocok tanam dengan sungguh-sungguh, kita rawat dengan sungguh-sungguh, sehingganya kita sebagai seorang petani ya, yang di situ banyaknya seorang petani itu ya dilihat dari ekonominya, ekonomi yaitu kelas menengah ke bawah. Tapi apabila kita memang di dalam berbudidaya itu sungguh-sungguh sobat tani, insya Allah kita tidak ketinggalan dengan yang bukan petani. Nah, alhamdulillah sudah seperti ini buahnya. Nanti insya Allah dalam waktu 1 bulan lagi sobat tani akan tahu bagaimana yaitu kondisi cabai Kobe Tani ini. Jadi saya cukupkan untuk sampai di sini dulu untuk pertemuan ini. Sekali lagi saya ulangi, kalau nontonnya hanya yaitu di skip-skip, ini sudah saya ulangi berapa kali bahwasanya melakukan penyemprotan pagi hari tadi memakai bahan aktif abamectin untuk yaitu menghindari trip. Terus memakai fungisida metiltiovanat merek dagangnya Topsin untuk yaitu menjaga dari dalam karena sifatnya sistemik. Dan untuk kesempurnaannya pestisida yang saya pakai, saya memakai perekat dan penembus ataupun perata ataupun pembasah. Nah, saya kira saya cukupkan di sini. Untuk berikutnya saya akan membuat video yang lainnya karena di bagian sana saya sudah melakukan yaitu pembedengan untuk periode 2022 awal. Dan kembali lagi yang mesan bibit bisa kok tulis di kolom komentar, dan saya mohon untuk benar-benar seandainya mesan ya mesan, seandainya tidak ya tidak aja, gitu aja. Jadi saya dalam menanggapinya saya serius karena saya alhamdulillah selalu serius. Saya kira untuk pertemuan sore hari ini saya cukupkan di sini. Sukses untuk seluruh petani Indonesia. Wassalam.